Halo guys, ketemu lagi dengan saya Babi Budi. Di video kali ini saya akan mengisahkan tentang sepeda motor mati nggak mau hidup ya. Jadi tidak bisa hidup, kita kontak, kunci kontaknya, kemudian kita starter elektrik, tidak bisa. Kita coba starter engkol ya. Kita coba untuk starter engkol, tidak bisa juga. Dia ada muncul kode lampu kelistrikan seperti ini. Indikator kelistrikan menyala, kedap-kedip ya. Berarti ini ada masalah di bagian kelistrikan. Dia tidak bisa menyala. Oke, langkah pertama kita bodinya kita buka ya. Buka body dan periksa kabel-kabel. Oke, kita buka seperti ini. Oke, ternyata ada kabel putus di sini. Terlihat putus. Kabelnya ada beberapa yang putus ya. Kemudian di sini ada sampah plastik, kotor dan bau ya. Jadi ini ada kotor, ada sampah plastik. Dan ini juga kabel putus, ada bekas gigitan, kotor dan bau juga. Ini kita lihat bagian yang lain. Jadi selain kabel putus, di sini ada sampah-sampah ya. Sampah-sampah yang terdapat pada celah-celah motor. Ini juga bekas gigitan. Gigitan, jadi kabelnya sudah putus dan ada beberapa gigitan. Kita cek yang lain kabelnya. Ini sudah terkelupas penutupnya. Oke, ini fix ya. Tikus gigit kabel motor. Karena lingkungan kotor dan motor kotor juga atau jorok ya. Jadi tidak dijaga kebersihannya, makanya tikus ini hinggap dan bersarang di celah-celah motor. Oke, cek semua kabel. Kemudian siapkan bahan. Yang pertama kita siapkan bahan adalah kabel ya, kabel listrik untuk motor. Ini kabel listrik motor ya, khusus motor. Jadi bawa saja contohnya ke material listrik. Bawa contoh kabelnya, kita potong sedikit dari motor, lalu kita beli kabel khusus untuk motor ya. Seperti ini. Kalau bisa bedakan warnanya agar tidak sama ya. Jadi yang plus minusnya ketahuan. Jangan sama misalnya hitam dan biru atau warna lainnya. Jangan sama. Kemudian kita siapkan isolasi listrik merek Mito ya. Ini khusus untuk kabel. PVC insulation tape khusus untuk kabel ya. Jadi kita siapkan dua ini. Kabel dan isolasi listrik. Oke, kemudian kita cek lagi kabel yang mana saja yang putus. Ini cukup banyak ya. Karena tikus sempat bersarang di sini. Kotor juga, ada beberapa sampah yang dibawa oleh si tikus ini. Kita cek dengan seksama ya, sampai ke semua bagian perkabelan. Ini belum cukup parah, jadi kita sambung saja. Jika ini sudah cukup parah, maka harus diganti kabel bodi satu set. Itu cukup mahal ya biayanya, dan ongkosnya juga mahal. Ini jadi kita sambung saja. Oke, kita potong kabel sampai batas gigitan tikus. Ini kita potong sampai batas gigitan ya. Jadi cukup untuk sampai batas gigitan saja kita potong yang sudah terkelupas. Jadi jika digigit tikus itu bekas gigitannya harus dipotong dan kabel utuhnya harus kita eh, pakai kembali seperti ini. Ini bekas gigitan tikus sudah koyak ya. Jadi ini sudah tidak layak pakai. Ini harus dipotong sampai sini ya, sampai batas yang utuh. Oke, kita kemudian kita sambung kabel seperti ini contohnya. Kita gunakan gunting, jangan terlalu kencang, motongnya hati-hati. Oke, kulitnya kita kupas, kemudian kita putar seperti ini.
Kemudian sisi yang lainnya kita kupas kulit kabelnya. Kupas kulit kabelnya secukupnya ya, sekitar 2 cm atau 3 cm. Kemudian kita lepaskan kulitnya. Nah, kemudian serabut kabelnya kita putar seperti ini. Kemudian kita sambungkan kedua kabel, lalu kita putar sampai dia menyatu ya. Kemudian kita tekuk dan langkah berikutnya kita beri isolasi ya, isolasi listrik yang tadi sudah kita siapkan seperti ini. Nah, ini sudah diberi isolasi dengan rapi ya, dan harus rapat, tidak boleh ada celah kabel nanti koslet. Oke, seperti ini contoh penyambungan kabel, dan jangan lupa memakai isolasi khusus listrik ya. Jangan isolasi kertas atau isolasi alat tulis, itu tidak akan kuat. Oke, saya contohkan kembali. Jadi seperti ini kita gunting, kita putus, kita gunting kabelnya sampai batas gigitan. Nah, ini bekas digigit tikus. Kita potong sampai batas gigitannya. Seperti ini kita potong dengan gunting. Nah, jika sudah, kita sambungkan dengan kabel yang utuh. Untuk jarak panjangnya berapa, kita perkirakan saja secukupnya sampai cukup ya, sekitar 20 atau 30 cm. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bersihkan celah-celah motor yang tadi kotor ya, dihinggapi atau disarang oleh tikus. Kita bersihkan sampahnya, kita bersihkan celah-celahnya sampai bersih, karena jika tidak dibersihkan dia akan balik lagi ya. Dijamin dia akan balik lagi karena dia mengira itu adalah sarangnya. Kemudian kita semprot anti hama atau anti serangga atau kasih kamper ya, kapur barus atau kamper agar tikus tidak balik lagi. Oke, kemudian kita cek kerapihan kabel. Kita cek satu persatu. Tidak ada yang terkupas ya. Sudah diisolasi semua dengan aman. Sampai kita cek benar-benar rapi. Kemudian kita pasang semua bodi motor. Oke, kita cek starter ya. Kita kontak on, kita starter elektrik. Dan ternyata sudah bisa. Alhamdulillah sudah menyala ya, kelistrikan menyala, mesin menyala, dan kita cek sen menyala juga ya, jadi sudah oke. Oke, masalah sudah selesai. Oke, tipsnya adalah tips agar kendaraan tidak jadi serang tikus. Satu, jaga kebersihan motor. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Kemudian nyalakan lonceng. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas. Dan jaga keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Sekian video dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.